Aksi penjarahan yang menyasar rumah pejabat negara termasuk milik anggota DPR RI nonaktif Ahmad Sahroni hingga mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani terus didalami kepolisian. Puluhan orang telah ditahan dan beberapa di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Menyusul penangkapan para pelaku, artis sekaligus politikus Eko Patrio dan Uya Kuya mengambil sikap mengejutkan dengan memaafkan para pelaku penjarahan rumahnya. Meski kasus tersebut telah menimbulkan kerugian besar, mereka justru memilih jalan damai. Eko Patrio menegaskan bahwa polisi memiliki hak penuh untuk memproses hukum para pelaku sesuai dengan aturan yang berlaku, meski ia secara pribadi sudah memaafkan mereka. Bahkan anggota DPR RI nonaktif ini mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap seorang pria bernama Rian yang membawa kucingnya saat terjadi penjarahan di rumahnya pada akhir Agustus lalu. Mohon kepada bapak-bapak kepolisian tadi di Polda, yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan Rian, ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya. Ya, ngambil kucing saya, terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya. Jadi ada kurang lebih ada 7 ya, kata Bapak polisian tadi ya, Bapak penyidik bahwa ada 7, tetapi sementara saya konsen dengan yang Rian. Kalau yang lainnya sih saya sebenarnya ya sudahlah memaafkan, tetapi kan semuanya tergantung dengan Bapak kepolisian. Karena Bapak kepolisian juga punya hak untuk kaitan dengan masalah proses hukum ini. Senada dengan Eko Patrio, Uya Kuya menyatakan bahwa dirinya memilih jalur restoratif justice untuk salah satu pelaku yang merupakan wanita paruh baya. Atas pengajuan keadilan restoratif tersebut, kasus nenek yang membawa AC itu tak diproses hukum lebih lanjut. Lantas, apakah pengajuan restoratif justice akan menghentikan perkara? Lalu, apakah sudah tepat jalan damai digunakan dalam perkara yang telah menimbulkan kerugian besar tersebut? Kami akan langsung membahasnya untuk Anda, pemirsa, bersama dengan 2 narasumber yang hadir di studio dan juga melalui sambungan Zoom. Kami akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Irjen Pol Purnawirawan Arief Wicaksono yang merupakan Ketua Harian Kompolnas. Selamat malam, Pak Arief. Selamat malam, Mbak Tiara. Terima kasih. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian di sebelahnya sudah ada Mas Heri Firmansyah yang merupakan pengamat hukum Universitas Tarumanegara. Selamat malam, Mas Heri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah hadir, dan melalui sambungan Zoom sudah ada Irjen Pol Purnawirawan Susno Duaji yang merupakan mantan Kabareskrim tahun 2008-2009. Selamat malam, Pak Susno. Selamat malam, Mbak Tiara. Selamat malam, Azaz. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Susno. Saya izin ke Pak Arief terlebih dahulu. Pak Arief, kalau dari Kompolnas sendiri melihat keputusan dari Uya Kuya dan juga Eko Patrio, 2 public figure yang juga sebagai anggota DPR nonaktif ini, untuk memaafkan pelaku-pelaku yang bisa dikatakan sebagai penjara rumahnya begitu ya, dan bahkan beberapa diantaranya sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Anda melihatnya seperti apa? Terima kasih. Jadi sebelum langsung kepada Eko Patrio dengan Uya Kuya itu yang rumahnya dijarah, barang-barangnya diambil oleh banyak orang, sebetulnya kita bisa lihat ke konstruksi rangkaian ke belakang dulu sedikit. Kenapa kediaman adalah tempat yang paling privasi daripada Pak Eko Patrio dengan Uya Kuya itu sampai dijarah? Berarti kan ada suatu pencetus yang sebelumnya itu mereka tuh dianggap sebagai yang mewakili kepentingan masyarakat, rakyat, tetapi tidak bisa mewakili, apalagi ditambah dengan narasi-narasi yang ya sama-sama kita lihat itu merupakan suatu trigger. Nah, kemudian setelah Pak Eko Patrio dengan Uya Kuya datang ke kantor polisi, ya kami terima kasih, itu bagus, itu suatu picture yang bagus diperlihatkan kepada publik. Ya, beliau bisa memaafkan. Nah, sekarang tergantung kepada si penyidik itu sendiri, aparat penegak hukum itu sendiri, apakah bisa untuk ditangguhkan daripada si pelaku penjarahan tersebut. Nah, itu sementara yang bisa kami sampaikan.
Saya ke Pak Susno ya, kalau kita lihat secara keseluruhan sebenarnya keputusan damai yang kemudian ini diberikan oleh kedua belah pihak antara mereka yang kemudian menjadi korban dan juga bahkan menawarkan pengajuan restoratif justice ini seperti apa Pak Susno? Baik, dalam hal penjarahan yang identik dengan peristiwa mengambil barang milik orang lain itu adalah pencurian ya dalam kitab hukum pidana kita. Pencurian dilakukan dalam saat kerusuhan itu pasal 365 KUHP gitu, pencurian. Nah, tetapi apapun gitu kita berterima kasih dan menghargai dari Pak Eko Patrio dan Pak Uya Kuya yang telah memaafkan orang-orang tertentu ya, tidak semua ya. Kalau satu Pak Eko Patrio yang mengambil kucing yang dia nilai tidak mencuri tapi justru menyelamatkan kucingnya. Kemudian satunya karena ibu-ibu sudah mungkin agak sepuh gitu, maka yang ngambil AC oleh Pak Uya Kuya dimaafkan. Itu suatu hal yang bagus. Dan kita harap juga pihak penyidik kepolisian bisa mempertimbangkan itu. Dan penyelesaian secara retroaktif ini dimungkinkan di dalam sistem hukum kita. Jadi daripada Polri, penyidik harus bercapek-capek gitu menyidik yang lain kan masih banyak tugas lain. Sedangkan ini memenuhi harapan dari pihak yang dirugikan dan juga ini sebagai contoh dan teladan yang bagus kita memaafkan orang lain. Tidak ada salahnya Polri memenuhi gitu apa yang diminta ini. Bagus gitu. Baik, saya ke Mas Heri. Kalau dari kacamata hukum pidana sendiri, Mas Heri, keputusan mengenai permintaan restoratif justice dalam kasus bisa dikatakan kerusuhan dan juga penjarahan ini apakah sudah tepat? Sebelumnya berarti kita akan melihat dari berbagai perspektif ya. Kalau bicara dalam konteks restoratif justice itu di tiap instansi berbeda Mbak, diaturnya. Di kepolisian ada peraturan kepolisian ya, nomor 8 tahun 2021. Di kejaksaan ada peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020. Di Mahkamah Agung ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024. Nah, konsepsi restoratif justice itu bisa dilihat dari dua hal. Apakah dia melihat dari proses atau nilai. Nah, kalau kita melihat dari proses, maka penyelesaian sengketa atau perselisihan pidana ini kemudian diselesaikan dengan menghadirkan pihak pelaku, korban dan juga aparat penegak hukum. Nah, kalau dia bicara dalam konteks yang proses, berarti dia nilai, berarti dia tidak lagi bicara tentang penghukuman, tapi bagaimana pemulihan hak korban. Maka dalam konteks ini harus dipenuhi syarat-syarat tadi. Nah, kalau syarat-syaratnya terpenuhi, katakanlah misalnya kerugian yang diderita korban sudah dikembalikan, ada upaya perdamaian, ada upaya untuk mencabut hak untuk menuntut di kemudian hari, kemudian melihat dari sifat kejahatannya, apakah ini termasuk golongan yang tinggi atau rendahkah, maka dasar pertimbangan tadi bisa digunakan oleh masing-masing tingkatan tadi, misal di penyidikan. Dengan hal itu kemudian akan disimpulkan apakah ini akan diteruskan atau dihentikan perkaranya. Berbeda kalau ini sudah sampai ke pengadilan. Ya, kalau pengadilan itu menurut saya lebih sedikit sekali peluang untuk restoratif justice di saat itu. Kalaupun itu dipertimbangkan ada perdamaian, nanti di ujungnya putusannya bisa saja bebas, bisa saja lepas dan lain sebagainya. Tapi intinya keringanan hukuman. Nah, maka tentu kita mendorong, menyambut positif tadi dua narasumber yang lain juga sudah menyampaikan hal yang sama. Saya juga berlanggam yang sama bahwa hal ini baik, kebesaran hati dari Pak Eko Patrio, kemudian juga Mas Uya Kuya, itu juga membuktikan bahwa hal ini sebenarnya tidak didorong ke ranah peradilan pidana. Karena tidak efektif juga menurut saya, tidak efisien juga begitu ya, menghukum seseorang yang mengambil katakanlah tadi AC kalau nggak salah kan, dengan usia yang renta. Di mana tujuan hukum nggak hanya bicara keadilan dan kepastian hukum Mbak Tiara, tapi bicara tentang kemanfaatan. Pertanyaan besarnya adalah apa manfaatnya menghukum orang-orang semacam ini. Tapi tentu kita menghargai hak hukum dari orang yang sudah dilanggar haknya tadi. Sehingga ini juga tidak menjadi pembenaran ya, bahwa dalam situasi begitu orang boleh menyuarakan demonstrasi, hak menyuarakan pendapat dengan hal-hal yang salah. Kita juga tidak ingin perjuangan kemarin, demonstrasi yang memang ingin menyampaikan aspirasi yang benar, itu disusupi oleh orang-orang yang
mempunyai niat yang tidak baik tadi. Maka menurut saya ini momentum untuk mengatakan di atas hukum itu ada nilai kemanusiaan, Mbak Tiara. Ya. Dan layaknya nilai kemanusiaan itu harusnya dihidupkan, tidak hanya dihidupkan dalam teori-teori hukum yang dipelajari oleh teman-teman di Fakultas Hukum saja. Saya rasa itu tanggapan saya, Mbak Tiara. Saya ke Pak Arief, kalau tadi dari Mas Heri sudah menyinggung ya sejumlah persyaratan begitu yang mungkin bisa diterapkan, tapi kalau dari pihak kepolisian sendiri persyaratannya atau boleh tidaknya restoratif justice ini diberlakukan apa saja, Pak Arief? Ya, Mas Hari tadi sudah menyampaikan di tingkat penyidikan dasarnya Peraturan Kapolri nomor 8 2021 termasuk di level penuntutan maupun di pengadilan. Tapi jangan lupa peristiwa ini terjadi agak sedikit berbeda dengan peristiwa yang normal. Karena ini kenapa kami katakan tidak normal diawali dari adanya kerusuhan. Nah, kerusuhan itu kan membuat ya mohon maaf ya, ini logika agak sedikit terpinggirkan. Jadi mereka terprovokasi untuk bisa menggeruduk rumah-rumah kediaman yang paling privasi dari yang itu tadi, Pak Mas Eko Patrio dan Uya Kuya. Jadi bisa dikembalikan kepada penyidik atau aparat penegak hukum. Tapi ingat, ada satu hal yang paling penting. Yang paling penting itu adalah yang pertama untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada publik bahwa yang mereka lakukan seperti penjaraan itu tidak benar. Nah, ada hukum, ya kan? Ada hukum walaupun toh RJ itu masih dimungkinkan dengan adanya aturan-aturan tadi. Ya. Nah, tetapi jangan lupa ini untuk memberikan edukasi kepada publik, jangan ikut-ikutan dengan peristiwa perbuatan yang tidak baik ini. Apalagi ini sudah menjadi atensi daripada Kepala Negara, Pak Presiden. Nah, kemudian jangan lupa juga ke depan supaya ini tidak terulang kembali. Ini sangat kita harapkan situasi yang damai dan kondusif. Malah kalau bisa ditelusuri lebih lanjut lagi siapa yang kira-kira bisa membuat masyarakat itu sampai begitu aktor intelektualnya begitu ya, Pak Arief ya. Begitu trigger, begitu beringas. Itu Mbak Tiara. Oke, saya ke Pak Susno. Pak Susno, kalau kita lihat apa sebenarnya resiko dari publik sendiri ya menangkap ini sebagai sesuatu yang salah, bahkan disebut sebagai pembenaran, mengapa kemudian ini pelaku dari penjarahan ini justru dimaafkan. Tapi dijawab saja dah Pak Susno, kami akan kembali untuk Anda pemirsa saat lagi.